Ikan hiu naik gunung. Gunungnya gunung bawah karaeng. Terima kasih yang udah gabung. Jangan lupa tersenyum daeng. Kali ini saya mau membahas film The Good Doctor yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan seorang dokter yang sangat hebat, namun memiliki penyakit autis. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan kemunculan seorang pria penderita penyakit autis yang bernama Saul Murphy. Karena penyakitnya tersebut, ketika masih kecil Murphy sering dibully oleh teman-temannya. Tidak hanya itu, Murphy juga mengalami kekerasan oleh sang ayah yang membuatnya kabur dari rumah bersama dengan saudaranya. Namun saat mereka kabur, saudaranya tersebut jatuh dari atas kereta hingga tewas. Lalu kita diperlihatkan Murphy berada di sebuah bandara dan ingin pergi ke rumah sakit untuk melakukan interview kerja. Tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Sebuah kecelakaan kerja membuat seorang anak laki-laki terluka parah. Semua orang di sana sangat panik, lalu ada seorang dokter yang mencoba memeriksa anak itu agar dapat tertolong. Dokter itu mencoba menutup luka yang ada di lehernya dengan sebuah kain. Tiba-tiba Murphy mengatakan bahwa dokter itu dapat membunuh anak itu. Dokter itu menjelaskan bahwa ia ingin menolongnya dengan cara menutup lukanya agar tidak terjadi pendarahan. Murphy menjelaskan bahwa dokter itu salah tempat. Dokter itu bersikeras bahwa ia sangat mengetahui hal tersebut dan telah melakukan hal yang benar. Murphy lalu menjelaskan bahwa hal yang dilakukan dokter itu benar jika yang terluka adalah orang dewasa. Hal yang dilakukan itu membuat tekanan pada tenggorokannya sehingga saat ini anak itu sedang tidak dapat bernafas. Lalu Murphy langsung membenarkan pegangan dari dokter itu. Tiba-tiba saja anak tersebut menarik nafas. Lalu Murphy melanjutkan pemeriksaan pada anak tersebut dan menyimpulkan bahwa paru-paru sebelah kiri dari anak itu bermasalah. Lalu Murphy meminta pisau kepada seluruh orang yang ada di sana. Namun mereka semua tidak ada yang membawanya karena sudah disita saat di pintu masuk bandara. Lalu Murphy langsung berinisiatif pergi untuk mencari sebuah pisau dan alat yang dibutuhkan lainnya. Lalu Murphy pergi menemui seorang satpam dan meminta pisau yang ada di sana. Namun karena Murphy terlihat memiliki penyakit autis sehingga satpam tidak memberikan pisau itu. Tiba-tiba Murphy langsung mengambil pisau yang ada di sana dan lari meninggalkan satpam. Satpam itu langsung mengejar Murphy dan menangkapnya. Lalu ibu dari anak yang terluka memberitahu bahwa dia hanya ingin menyelamatkan anaknya. Akhirnya Murphy dilepaskan dan diberikan semua yang dibutuhkan olehnya untuk menolong anak itu. Lalu Murphy menyiapkan semuanya dan membuat katup satu arah menggunakan botol dan selang. Lalu ia mengiris area samping tubuh anak itu dan memasukkan selang tersebut. Dengan katup satu arah itu membuat anak tersebut bisa bernafas dengan baik dan bisa bertahan hingga dibawa ke rumah sakit. Akhirnya anak tersebut bernafas dengan baik dan semua yang ada di tempat tersebut sangat kagum dengan kehebatan Murphy. Lalu Murphy mengantarkan anak itu ke rumah sakit menggunakan ambulan dan kebetulan rumah sakit yang dituju adalah rumah sakit tempat Murphy ingin diwawancarai. Dan ia melihat ada keanehan pada ECG anak itu. Namun penjaga yang ada di situ bersikeras bahwa itu normal. Murphy terus menjelaskan yang ia lihat, namun penjaga tersebut tetap tidak mendengarkan Murphy. Lalu anak itu sampai di rumah sakit dan Murphy berusaha menjelaskan kepada dokter ahli bedah baru yang bernama Brown untuk melakukan ekokardiogram. Namun dokter Brown tidak memperdulikannya dan meninggalkan Murphy. Saat ia mau mengejar dokter Brown, ia ditahan oleh satpam yang ada di sana. Murphy terus mencoba masuk ke dalam rumah sakit itu namun terus dijaga oleh satpam yang ada di sana. Lalu scene berganti di mana kita diperlihatkan pemimpin dari dokter ahli bedah yang bernama Dr. Melendez. Saat anak tersebut mau dioperasi, Dr. Melendez melihat katup satu arah buatan Murphy. Dr. Melendez sangat kagum dengan katup satu arah tersebut. Akhirnya anak itu dioperasi. Saat melakukan operasi, ternyata Dr. Melendez melihat keanehan pada ECG anak itu. Brown juga menjelaskan bahwa Murphy yang membuat katup satu arah itu dan menyadari keanehan pada ECG anak itu dan membutuhkan ekokardiogram.
Melendez yang menyadari keanehan tersebut menyuruh pada dokter untuk melakukan ekokardiogram. Lalu Dr. Melendez meminta Dr. Brown menemui Murphy. Saat bertemu Murphy, Dr. Melendez langsung menanyakan kenapa anak itu harus melakukan ekokardiogram. Murphy menjelaskan semua yang ia ketahui dan Melendez pun menyetujui hal yang dijelaskan oleh Murphy. Lalu tiba-tiba telepon dari Dr. Melendez berbunyi dan Dr. Melendez mendapatkan informasi bahwa hasil dari ekokardiogramnya normal. Sehingga Melendez menyimpulkan bahwa Murphy telah salah dan memutuskan untuk kembali melakukan operasi. Brown yang masih percaya dengan Murphy mengajak Murphy untuk masuk ke ruangan operasi. Lalu Dr. Melendez mengizinkan Murphy untuk menganalisa anak tersebut. Murphy menyimpulkan bahwa ada kecacatan cekung pada atrium kanan. Namun Dr. Melendez mengelak hal itu karena itu kemungkinannya sangat kecil. Dr. Brown menyadari bahwa mungkin hal itu bisa terjadi karena anak itu terluka akibat serpihan kaca sehingga bisa saja serpihan kaca memasuki aliran darah dan masuk ke dalam bagian jantungnya. Mendengar penjelasan Dr. Brown yang memiliki komunikasi yang sangat baik, tidak seperti Murphy, akhirnya Melendez memutuskan bedah pada bagian jantung. Lalu scene berganti pada sebuah rapat dewan di rumah sakit tempat Murphy berada dan kebetulan di situ adalah tempat Murphy ingin mendaftar menjadi dokter ahli bedah. Rapat tersebut membicarakan tentang apakah Murphy layak untuk diterima menjadi dokter. Lalu kita diperkenalkan Dr. Glassman. Ia adalah orang yang sangat dekat dengan Murphy dan sangat ingin Murphy bekerja di rumah sakit itu. Dr. Glassman sendiri adalah presiden atau pemimpin dari rumah sakit itu. Namun Dr. Marcus sebagai kepala operasi yang jabatannya di atas Dr. Melendez tidak menginginkan Murphy. Dr. Marcus menjelaskan bahwa penyakit autis yang dimiliki Murphy membuat Murphy tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada para pasien. Dr. Glassman menjelaskan bahwa walau dia autis, tapi ia memiliki Savant Syndrome, yaitu seorang yang jenius dan mempunyai ingatan yang nyaris sempurna. Karena tidak mendapatkan satu suara, akhirnya mereka melakukan voting. Sebagian orang yang ikut rapat tersebut tidak menginginkan Murphy untuk bekerja menjadi ahli bedah di rumah sakit itu. Tiba-tiba datang seorang wanita masuk dalam rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka semua harus membuka sosial media karena ada sesuatu yang sangat trending. Ternyata hal itu adalah video di mana saat Murphy sedang menolong anak kecil yang berada di bandara tersebut. Dan wanita itu menjelaskan bahwa Murphy kini berada di ruang operasi bersama Dr. Melendez. Lalu rapat pun ditunda. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez melakukan operasi pada bagian jantung anak itu. Dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Brown bahwa terdapat serpihan kaca di bagian jantung anak tersebut. Akhirnya anak tersebut selamat. Lalu rapat dimulai kembali dengan kehadiran Murphy. Dr. Marcus tetap tidak menyetujui hal tersebut walaupun ia telah menyelamatkan seorang anak. Dr. Marcus beranggapan bahwa Murphy mungkin saja dapat membuat orang lain mati karena penyakit autisnya. Dr. Glassman akhirnya membuat kesepakatan. Jika Murphy membuat masalah, maka Murphy boleh langsung dipecat. Tidak hanya itu, Dr. Glassman juga akan mengundurkan diri dari posisi presiden rumah sakit tersebut jika Murphy membuat masalah. Lalu ketua yayasan dari rumah sakit itu yang bernama Aoki meminta agar Murphy berbicara. Aoki menanyakan kepada Murphy kenapa ia sangat ingin menjadi dokter ahli bedah. Lalu Murphy menjawab bahwa ia melihat saudaranya mati di depan matanya namun ia tidak bisa menyelamatkannya. Ia ingin bisa menyelamatkan orang lain agar hal seperti saudaranya tidak terulang. Lalu Murphy meneteskan air matanya dan membuat peserta rapat terharu. Lalu Aoki akhirnya menerima Murphy menjadi dokter ahli bedah di rumah sakit tersebut. Dan para peserta rapat pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Lalu Dr. Glassman menyuruh agar Murphy ikut bergabung dalam operasi yang dilakukan Dr. Melendez. Akhirnya Dr. Murphy bergabung bersama dengan tim Dr. Melendez. Namun hal itu tidak disambut baik oleh Dr. Melendez. Dr. Melendez hanya memberikan pekerjaan penyedotan sisa operasi kepada Dr. Murphy. Melendez juga mengatakan bahwa mungkin selama karir Dr. Murphy di sini ia akan terus melakukan pekerjaan penyedotan. Namun Dr. Murphy mengakui bahwa Dr. Melendez adalah dokter ahli bedah yang hebat namun dirinya sangat angkuh. Dan film pun berakhir. Film ini memiliki 18 episode. Jika ingin dilanjutkan alurnya, komen aja. See you!